Shalom, jumpa lagi di Klapo Sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Dalam suasana sukacita yang kami rasakan, karena putramu Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan maut, dan ia telah naik ke sorga. Dalam kehadirannya kepada Bapa dalam kerajaan sorga, ia menjanjikan tentang penolong Roh Kudus. Dalam suasana perayaan kenaikan putramu Yesus Kristus ke sorga, kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga tetap kami ada di dalam masa-masa penantian. Kami tetap meresponi dan merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami akan menyambut firman-Mu. Hamba yang Allah percayakan menyatakan isi hati Tuhan, memperdengarkan suara Tuhan. Lengkapilah hamba dengan hikmat dan pengetahuan, wawasan tentang firman-Mu, sehingga jangan menurut kehendak dan kemauan hamba semata, tapi biarlah menurut kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Bapak terima kasih, maka kami telah siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-27. Dengan perikop pembacaan, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 27 mengatakan kepada kita, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini diberikan tema, damai sejahtera kutinggalkan dan kuberikan kepadamu. Dalam perjalanan kehidupan keluarga, selaku ibu dan bapak dan anak-anak, ketika ibu bapak mempunyai suatu kegiatan dan harus meninggalkan anak-anak, pasti ibu bapak akan berpesan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tidak merasa takut ditinggalkan, untuk menyatakan kepada mereka bahwa mama dan bapak akan menelpon di antara salah satu keluarga yang memiliki suatu hubungan kedekatan untuk datang menemani kalian. Ketika mereka mendengar bahwa ada keluarga, ada orang yang terdekat yang datang untuk menemani mereka, berarti mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang, dan mereka tidak mengalami ketakutan. Sang penolong dan merasa damai yang benar-benar untuk dapat kita rasakan hanya berasal dari Allah. Allah yang sangat peduli dalam kehidupan saya dan jemaat sekalian. Oleh sebab itu, karena kepeduliannya, ia menghadirkan putranya Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus sendiri yang telah hidup di dalam Bapa, dan ia sendiri yang telah hadir dan menyatakan tentang kebenaran dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum ia mau naik ke sorga, ia berpesan bahwa ia akan memberikan sang penolong dalam kehidupan saya dan jemaat, supaya kita merasakan damai sejahtera itu, damai yang senantiasa hidup kita ini tidak mengalami ketakutan, keraguan-raguan, keputusasaan, kebimbangan, dan lain sebagainya. Tetapi sang pembawa damai itu, Yesus Kristus, yang sendiri menjanjikan sang penolong itu, Roh Kudus. Karena Yesus sendiri, dia pergi meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan kita. Ia tidak membiarkan kita mengarungi hidup di tengah-tengah dunia seorang diri. Tetapi ia akan mendatangkan seorang penolong yang akan menyertai mereka atau kita. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-16. Dan penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus, dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-26. Yesus memberikan jaminan kepada para murid bahwa sekalipun Yesus akan pergi, tetapi ia pasti meninggalkan dan memberikan seorang
penolong. Kita ada dalam suasana perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ia naik ke sorga, Ia menyediakan tempat bagi saya dan jemaat sekalian. Ada kebanggaan, ada ketenangan, ada sukacita yang selalu kita akan rasakan. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada para murid memiliki kuasa yang begitu besar. Roh Kudus Dia bekerja dan berkarya, menjaga, menyertai umatnya. Penyertaannya itu tidak dibatasi oleh tempat, waktu, tetapi penyertaannya selama-lamanya akan selalu kita rasakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suatu penyertaan diwujudkan dalam pertolongan dan penghiburan. Seandainya kalau tidak ada Roh Kudus yang akan kita rasakan sesuai dengan janjinya, yang mungkin tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan dalam suasana Senin Fest atau pencurahan Roh Kudus, Sang Penolong itu akan hadir dan tetap ada dalam hidup kita. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita, pencurahan Roh Kudus telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, dan saat sekarang ini Roh Kudus sudah hadir dan ada dalam hidup kita. Dalam kesiapan untuk menantikan janji putranya Yesus Kristus bahwa Dia akan memberikan penolong itu, sudahkah kita meresponi? Sudahkah kita merasakan? Sudahkah kita percaya sungguh kepada Dia, Sang Pembawa damai itu? Dia hadir dalam dunia beberapa ribu tahun yang lalu. Dia tidak menjadi seorang anak Allah yang brutal, yang membawa pengajaran yang tersesat, tetapi Dia menjadi putra Allah yang taat kepada Bapaknya dalam melakukan setiap perintah-perintahnya. Pengajaran yang terindah yang kita peroleh dari pembacaan ini ialah jangan pernah kita takut dan gelisah dalam menghadapi pergumulan kita di dunia, tetapi percayalah kepada janji Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, melainkan Roh Kudus atau penghiburan dan pertolongan yang selalu akan kita rasakan, di mana Dia akan menyertai kita sekalian, melainkan yang diucapkan Yesus, damai sejahtera kutinggalkan dan kuberikan kepadamu. Terimalah damai dan sukacita yang Ia berikan dalam kehidupan saya dan jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami ada di hadapan-Mu dalam hadirat-Mu. Kami telah menikmati santapan rohani yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya kami memiliki kekenyangan dan kelegaan mempertumbuhkan iman kami. Kami telah merasakan damai sejahtera yang telah Kau tinggalkan bagi kami. Damai sejahtera inilah yang dapat kami juga nyatakan dalam perjalanan kebersamaan kami dengan sesama, sehingga kami tidak saling menyatakan kejahatan, kami tidak saling mengecewakan, bahkan kami juga tidak mengalami ketakutan, karena Roh Kuduslah yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, bagi mereka yang belum merasa damai, bagi mereka yang memiliki banyak persoalan dengan adanya tantangan cobaan yang datang silih berganti, baik dalam kepribadian mereka maupun juga dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan, Engkau hadirlah dalam kehidupan mereka. Berikanlah damai sejahtera yang Kau tinggalkan dapat mereka rasakan, sehingga mereka memandang Engkau dengan sungguh dan mereka mau mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu memahami dan mengerti setiap kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan setiap mereka yang ada dalam kesesatan. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan alihkan hidup mereka, langkah mereka dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran. Bahkan bagi setiap mereka dengan usaha-usaha mereka, Tuhan memberkati mereka dalam ketekunan dan kesetiaan mereka dan kepedulian mereka dalam menopang akan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sebagaimana mereka menjadi saluran berkat untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan semakin mengembangkan usaha-usaha mereka. Tuhan semakin memberikan kepercayaan dalam setiap tugas jabatan kepemimpinan mereka, sehingga tetap mereka mau memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu lewat setiap berkat yang mereka dapati untuk dapat menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak terima kasih, kami sekalian Tuhan memberkati selaku hamba-hamba Tuhan, kru-kru pada Klavos Sukacita ini Tuhan, sehingga tetap
dengan penuh semangat, ketekunan dan kesetiaan kami mewartakan, menyampaikan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini lewat channel Klavos Sukacita. Ada damai sejahtera yang kau tinggalkan bagi kami sekalian yang dapat kami nyatakan lewat channel Klavos Sukacita. Inilah doa kami, ini syukur dan pujian kami di hadapan Engkau, karena Allah selalu menyertai kami dan memberikan penolong yang setia dalam hidup kami, Roh Kudus yang memimpin langkah hidup kami. Terpuji-pujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.